Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di awal pekan kita di pagi hari ini, di hari yang ke-89 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan ini, bahkan sisa hidup kita, senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah satu rangkaian menjelang Paskah yang kita akan adakan dalam pekan ini. Tema adalah tetap setia sampai salib. Puji Tuhan. Mari kita akan baca bersama dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, menjelang Paskah, kita diingatkan bahwa jalan menuju kebangkitan selalu dan harus melewati salib. Sebelum ada kemenangan, ada pengorbanan. Sebelum ada kemuliaan, ada penderitaan. Yesus tidak langsung menuju kebangkitan, tetapi Ia terlebih dahulu rela menderita, dihina, ditolak, bahkan mati di kayu salib demi keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus rela taat sampai akhir. Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Secara manusia, Ia tahu penderitaan besar sedang menantinya. Namun Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa. Menjelang Paskah, kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan kadang tidak mudah. Ada air mata, ada pergumulan, ada pengorbanan. Tetapi orang yang tetap setia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Salib adalah bukti kasih Tuhan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, Paskah bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang kasih yang begitu besar. Yesus tidak mati karena Ia bersalah. Yesus rela mati karena Ia mengasihi kita. Setiap luka, setiap cambukan, setiap tetes darah-Nya adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Karena itu menjelang Paskah, mari kita merenungkan apakah kita sungguh menghargai pengorbanan Kristus. Apakah hidup kita sudah menjadi ucapan syukur atas kasih-Nya. Jangan berhenti di Jumat Agung saja. Ada kebangkitan. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?
di antara orang mati. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Haleluya. Kadang hidup seperti Jumat Agung, penuh air mata, penderitaan, kekecewaan, dan kehilangan. Tetapi Paskah mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Setelah salib ada kebangkitan. Setelah malam ada pagi. Setelah tangisan ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Kubur tidak dapat menahan Yesus, dan persoalan hidup juga tidak dapat menghentikan rencana Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, menjelang Paskah, marilah kita tidak hanya mengingat penderitaan Yesus, tetapi juga belajar hidup dalam ketaatan, dalam kasih dan pengharapan. Tetaplah setia memikul salib kehidupan, sebab di balik salib selalu ada kebangkitan dan kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, bukti kasih-Mu yang nyata bagi kami, manusia yang berdosa. Kami boleh menerima anugerah keselamatan dan mampukan kami menjalani hidup dalam iman kami kepada Kristus, tetap setia. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan renungan pagi ini memberkati saudara. Senang sekali kalau saudara juga berbagi, share kepada keluarga, saudara, teman, mitra, agar mereka juga menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.